Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, di mana di sini kami akan membahas makalah yang berjudul Pengenalan Mesin Milling dan Mesin Bubut dalam mata kuliah Proses Manufaktur yang diampu oleh dosen kami, yaitu Ibu Hamidah STMT. Berikut adalah pengertian dari mesin milling. Mesin milling. Mesin milling adalah suatu jenis mesin penggagas yang digunakan untuk melakukan proses pemesinan dengan cara menghilangkan material dari benda kerja menggunakan alat potong yang berputar. Contoh produk yang dihasilkan: roda gigi, dudukan mesin, permukaan datar, komponen logam, slot alur, cetakan. Fungsi utama mesin milling. Mesin milling memiliki fungsi utama, yakni memotong dan membentuk benda kerja menggunakan pisau berputar yang bergerak pada berbagai arah. Jadi, mesin milling memiliki beberapa fungsi. Yang pertama adalah membuat permukaan datar dan rata. Jadi, mesin milling ini digunakan untuk meratakan permukaan benda kerja. Yang kedua adalah membentuk profil atau kontur. Mesin milling juga dengan cutter khusus dan teknik tertentu, mesin milling juga dapat membentuk permukaan benda kerja menjadi bergelombang atau berpola sesuai dengan desain teknik. Yang ketiga, mesin milling juga berfungsi sebagai pembuatan alur. Mesin ini mampu membuat berbagai macam alur seperti alur lurus, alur T, alur pasak, atau alur spiral. Yang keempat, mesin milling juga berfungsi sebagai alat pemotongan dan pemisahan material. Yang kelima, fungsi mesin milling yakni sebagai pengeboran atau drilling. Walaupun bukan fungsi utamanya, mesin milling juga biasa digunakan untuk mengebor lubang, terutama jika dibutuhkan presisi posisi lubang yang tinggi. Yang keenam, mesin milling juga berfungsi sebagai pembuatan roda gigi atau gear milling. Yang ketujuh, mesin milling berfungsi juga sebagai penguliran atau thread milling. Dan yang terakhir, mesin milling juga kerap kali berfungsi sebagai pengerjaan slot kunci dan pasak. Karena mesin ini sangat efektif untuk pembuatan slot pasak pada poros dan lubang pasak di dalam palei atau roda gigi. Berikut ini adalah bagian-bagian utama dari mesin milling. 1. Kepala mesin. Kepala mesin merupakan tempat spindle dan motor penggerak, menggerakkan cutter atau pisau milling. 2. Spindle. Spindle adalah poros tempat memasang cutter atau alat potong. Bisa berputar dengan kecepatan variabel. 3. Meja mesin. Meja mesin merupakan tempat benda kerja dijepit. Dapat digerakkan dalam arah X dalam kurung horizontal, Y dalam kurung samping, dan Z dalam kurung naik turun. 4. Saddle. Saddle merupakan dudukan yang menghubungkan meja dengan alas mesin, mendukung pergerakan arah Y. 5. Kolom. Kolom merupakan struktur utama yang menampung bagian-bagian mesin lainnya. 6. Keni. Keni adalah bagian vertikal yang menopang saddle dan meja mesin. 7. Alas. Alas merupakan fondasi mesin yang menyangga keseluruhan struktur dan menyerap getaran. 8. Motor penggerak. Motor penggerak dapat menyediakan tenaga untuk menggerakkan spindle. Cara kerja mesin milling. Mesin milling bekerja dengan cara memutar alat potong atau pisau milling pada kecepatan tinggi, dan sementara benda kerja digerakkan secara perlahan terhadap alat potong tersebut. Dan berikut adalah prinsip dasar kerja mesin milling. Yang pertama, pisau milling berputar pada spindle mesin. Dan yang kedua, benda kerja dijepit di meja mesin menggunakan ragum atau perlengkapan khusus. Yang ketiga, meja mesin bisa bergerak dalam 3 arah utama. Yang pertama, sumbu X, maju mundur. Yang kedua, sumbu Y, kiri ke kanan. Dan ketiga, sumbu Z, naik turun. Dan keempat, ada pemotongan terjadi saat pisau mengenai benda kerja yang sedang digerakkan.
Berikut adalah penjelasan dari mesin bubut. Pengertian mesin bubut. Mesin bubut adalah suatu jenis mesin penggagas yang digunakan untuk melakukan proses pemesinan dengan cara menghilangkan material dari benda kerja yang berputar menggunakan alat potong yang diam. Contoh produk yang dihasilkan: poros, baut, dan mur, komponen mesin, peralatan pertanian. Fungsi utama mesin bubut. Fungsi utama mesin bubut adalah membentuk benda kerja yang berputar dengan memotongnya menggunakan pahat diam. Jadi, mesin bubut berfungsi sebagai alat pemotong. Fungsinya lainnya diantaranya yang pertama membubut permukaan silinder luar. Fungsi utama mesin bubut ini adalah membuat permukaan benda kerja menjadi silinder sempurna, baik dalam skala kecil maupun dalam skala besar. Yang kedua adalah membubut permukaan dalam. Jadi, fungsi selain permukaan luar, mesin bubut juga dapat digunakan untuk memperbesar atau memperhalus lubang yang sudah ada. Yang ketiga sebagai facing, yakni untuk meratakan permukaan ujung benda kerja, biasanya sebagai persiapan untuk proses selanjutnya. Yang keempat, mesin bubut juga berfungsi untuk membuat ulir. Mesin ini digunakan untuk membuat ulir luar pada batang dan ulir dalam pada lubang. Ini biasanya dilakukan manual maupun otomatis. Yang kelima, mesin bubut juga berfungsi sebagai membubut tirus. Maksudnya yaitu untuk memproduksi permukaan berbentuk tirus seperti pada poros kerucut atau sambungan tirus. Yang keenam adalah membuat alur dan groove seperti alur cincin atau alur pengunci yang pada umumnya pada bagian mekanik yang perlu sambungan atau penguncian. Yang ketujuh adalah knurling atau tekstur pegangan. Mesin bubut juga dapat digunakan untuk membuat pola kasar pada permukaan benda kerja, biasanya pada pegangan alat atau baut. Yang terakhir, mesin bubut juga sebagai alat pemotong. Berikut ini adalah bagian-bagian utama dari mesin bubut. 1. Kepala tetap. Kepala tetap adalah tempat poros utama atau spindle yang memutar benda kerja. Di sini juga terdapat gearbox. 2. Spindle. Spindle adalah poros utama tempat cuk dipasang. Ketiga, cuk. Cuk merupakan rahang penjepit benda kerja yang dipasang di spindle. 4. Eretan. Eretan adalah tempat dudukan pahat, dapat bergerak sepanjang benda kerja. 5. Tol pos. Tol pos merupakan tempat memasang pahat bubut. 6. Sumbu eretan. Sumbu eretan menggerakkan pahat ke arah melintang terhadap benda kerja atau dalam kurung arah X. 7. Kepala lepas. Ini digunakan untuk menopang ujung benda kerja panjang dengan senter atau untuk memasang bor. 8. Bed atau alas. Alas adalah tempat semua bagian dari mesin bubut dipasang dan menyediakan rel untuk gerakan eretan. 9. Lead screw dan feed rod. Lead screw dan feed rod biasanya menggerakkan eretan secara otomatis saat membubut ulir atau permukaan. Cara kerja mesin bubut. Mesin bubut bekerja dengan cara prinsip memutar benda kerja, sementara alat potong atau pahat diam atau bergerak perlahan untuk membentuk, memotong, atau menghaluskan permukaan benda kerja. Dan berikut adalah penjelasan cara kerjanya. Yang pertama, benda kerja dipasang di cuk atau rahang penjepit pada spindle dan diputar. Yang kedua, pahat dipasang di tol pos dan digerakkan perlahan ke arah benda kerja. Yang ketiga, pemotongan terjadi karena adanya gesekan antara pahat dan benda kerja yang berputar. Prosedur keselamatan kerja saat menggunakan mesin. 1. Penggunaan APD yang sesuai, yaitu penggunaan APD bertujuan untuk melindungi kita ketika terjadi hal yang tidak diinginkan saat bekerja menggunakan mesin. 2.
Pemahaman prosedur operasi mesin. Kita harus memahami prosedur operasi mesin sebelum kita menggunakan mesin. Mesin itu berjalannya seperti apa? Contohnya seperti mesin milling. Di mesin milling itu kan sisa potongan atau kupasan besi jatuh kemana-mana. Jadi kita harus menjauhkan area tersebut dari jangkauan seseorang atau teman kerja kita, supaya tidak dekat-dekat pada mesin milling tersebut. Inspeksi mesin sebelum digunakan. Sebelum kita menggunakan mesin, kita harus memeriksa mesin secara seksama dan sistematis untuk mengevaluasi kondisi, kualitas, atau kesesuaian mesin dengan standar atau aturan yang telah ditetapkan, bertujuan mengidentifikasi potensi masalah, risiko, atau ketidaksesuaian mesin, dan memastikan mesin tersebut sudah memenuhi syarat untuk beroperasi. Kesadaran terhadap potensi berbahaya. Di suatu mesin kan pasti ada area yang berbahaya. Kita harus sadar akan hal itu, yaitu melarang seseorang berdiam di area tersebut supaya tidak ada hal yang tidak diinginkan terjadi. Selalu siaga bila terjadi hal yang tidak diinginkan. Alat pelindung diri atau APD yang wajib digunakan saat bekerja. 1 helm, 2 kacamata, 3 sarung tangan, 4 sepatu safety, 5 pelindung telinga. Helm berfungsi untuk melindungi kepala kita bila terjadi atau bila kejatuhan barang atau benda di area pekerjaan kita. Kacamata melindungi kita dari serpihan, kram, atau sisa-sisa potongan besi yang terbang kemana-mana. Sarung tangan gunanya untuk melindungi kita ketika menyentuh benda kerja. Kan benda kerjanya pasti berupa besi atau baja. Dan ketika contohnya di suatu mesin milling, benda kerja kita kan ketika sudah diproses milling itu kan pasti panas. Supaya tangan kita tidak terkena besi panas tersebut, alangkah baiknya menggunakan sarung tangan untuk melindungi tangan kita. Sepatu safety gunanya untuk melindungi kaki kita bila kejatuhan benda atau kejatuhan sisa-sisa potongan dari mesin bubut atau mesin milling, dan melindungi telapak kaki kita karena kan di suatu area pekerjaan, contohnya seperti bubut atau milling itu kan besinya kan jatuh kemana-mana. Jadi untuk melindungi telapak kaki kita supaya tidak tertancap besi yang kecil-kecil itu, kita harus menggunakan sepatu safety. Menggunakan pelindung telinga gunanya untuk meredam suara atau membuat kita lebih fokus terhadap pekerjaan kita. Kan di suatu bengkel bubut itu kan pasti suaranya berisik. Ketika kita kerja dan tidak menggunakan pelindung telinga kan akan mengganggu konsentrasi kita saat mengerjakan sesuatu benda kerja. Jadi kesimpulannya, mesin milling dan mesin bubut merupakan alat vital dalam proses permesinan yang memiliki fungsi, cara kerja, serta komponen berbeda sesuai dengan jenis produk yang dihasilkan. Dan penggunaannya harus disertai pemahaman prosedur keselamatan, serta pemakaian alat pelindung diri guna menjamin keamanan dan efisiensi kerja. Sekian hasil dari presentasi kelompok kami.
Kita semua berharap semoga teman-teman mendapatkan pembelajaran baru dari apa yang telah kita sampaikan di video pembahasan kali ini. Dan semoga kita bisa bertemu lagi di video selanjutnya. Kami dari kelompok 2 ingin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Dah.